sekalian dirahmati Allah, ada juga di keutamaan puasa yang ke-8, yaitu puasa dan Al-Quran yang kelak akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqumu siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahwa bin nahari fashafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fashafi'ni bihi qala fa yashfa'an. Rawahu at-Tabrani wa Imam Ahmad. Perhatikan hadis ini sangat istimewa bagi kita dan semoga kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa puasa dan Al-Quran itu akan diwujudkan di hari kiamat menjadi sebuah wujud yang sangat indah, yang bisa berbicara dan bisa memberi syafaat dan bisa memberatkan amal timbangan baik seseorang dan bisa memperburuk keadaan seseorang tergantung bagaimana seorang tadi memperlakukan mereka ketika ada di dunia. Puasa dan Al-Quran, Rasulullah bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran keduanya kelak akan memberi syafaat lil 'abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan mengatakan, Rasul menyebutkan as-siyam, puasa mengatakan, ay rabbi, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wa syahwat bin nahar. Ya Allah, saya menahan dia. Ini puasa yang mengatakan, ya Allah, saya menahan dirinya dari makanan, minuman, dan syahwatnya di siang hari ketika dulu ada di dunia. Fasyafi'ni fihi, maka berikan saya izin untuk menolongnya atas apa yang dia lakukan ketika masih ada di atas dunia. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran enggak mau kalah mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail, saya menahan dirinya dari tidur di malam hari sehingga dia membaca saya dan melaksanakan apa yang ada pada diri saya. Fasyafi'ni fihi, maka berikan saya izin untuk memberinya syafaat dan menolongnya masuk ke dalam surga. Qala, maka Allah mengatakan faisyafa', maka Nabi Muhammad SAW mengatakan faisyafa', maka keduanya diberi izin untuk memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akan diajak oleh puasa tadi, katakanlah Pak Puasa dan Pak Al-Quran, yang akan menggandeng seseorang untuk diseberangkan di sirat dan akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Pemahaman dari hal ini adalah jika seseorang berbuat baik kepada Al-Quran, membaca apa yang di dalam Al-Quran, mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat pada dirinya. Begitu pula dengan puasa. Apabila seseorang berbuat baik kepada puasa, berpuasa dengan baik, dan dia menjalankan sunat-sunat semampunya, dan dia merasa bahagia dengan datangnya Ramadan, dan dia merasa berat dengan keluarnya Ramadan, maka kelak Ramadan akan menyambutnya dan Al-Quran akan menyambutnya, akan membawanya masuk ke dalam surga. Sebaliknya, seseorang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Contoh mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran adalah ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jauhilah perzinahan karena itu adalah salah satu cara yang terburuk. Seseorang menjauhi perzinahan maka dia menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan jauhilah riba bila kalian memang benar-benar beriman. Maka seseorang yang meninggalkan riba, dia telah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu agar kalian menjadi orang bertakwa. Seseorang yang bertakwa, seseorang yang berpuasa, maka dia telah melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran, dan masih contohnya masih banyak lagi. Maka sebaliknya, jika seseorang menjauhi puasa, bahkan mengambil riba, dan dia mendekati perzinahan, sama saja dengan dia tidak mengindahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kelak di hari kiamat, Al-Quran akan mengatakan sebagaimana tadi dia bersaksi baik kepada orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dia akan mengatakan, ya Allah, orang ini dulu tidak membaca saya, ya Allah, dia melanggar apa yang ada di dalam saya, ya Allah, dia tidak melakukan perintahmu yang ada dalam saya, jauhkan dia dari saya dan jangan beri kebaikan padanya. Maka dijauhkan dari keindahan surga. Begitu pula dengan puasa. Apabila seseorang datangnya bulan Ramadan merasa buruk, apabila seseorang datangnya Ramadan merasa sedih,
Apalagi seseorang yang datang perginya bulan Ramadan, dia merasa berbahagia. Kalau saya boleh beri contoh, mungkin tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat bermaksiat yang ada di malam hari, ketika diperintahkan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menutup tempat-tempat maksiat tersebut, maka pasti datangnya Ramadan akan berat bagi mereka, dan keluarnya bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat baik bagi mereka, karena mereka akan mendapatkan keuntungan duniawi lagi. Nah, semoga kita dijaga oleh Allah. Seseorang yang merasa senang dengan perginya Ramadan, benci dengan datangnya Ramadan, puasa akan datang di hari kiamat dan akan menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika saya datang, dia benci kepada saya, dia tidak berpuasa, dia tidak melakukan apa yang dilakukan orang-orang muslim yang lain, maka jauhkan dia dari saya, maka dijauhkanlah dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita bahas ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan semua yang mendengarkan video ini. Mungkin bisa kita lanjutkan insya Allah besok.